Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayara Adialia dengan NIM D1C123105. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan diskusi pada bab mengelola pengetahuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Terdapat 3 pertanyaan diskusi. Yang pertama, manajemen pengetahuan adalah suatu proses bisnis, bukan suatu teknologi. Bahaslah. Kemudian pertanyaan yang kedua, gambarkan berbagai macam cara yang mana sistem manajemen pengetahuan dapat membantu perusahaan dengan penjualan dan pemasaran atau dengan manufaktur dan produksi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, perusahaan Anda ingin melakukan lebih dengan manajemen pengetahuan, gambarkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan program manajemen pengetahuan dan pilihlah penerapan manajemen pengetahuan. Baik, langsung saja untuk jawaban soal yang pertama. Manajemen pengetahuan atau knowledge management mengacu pada serangkaian proses bisnis yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menciptakan, menyimpan, memindahkan, dan menerapkan pengetahuan. Manajemen pengetahuan akan meningkatkan kemampuan dari organisasi untuk belajar dari lingkungannya dan untuk memadukan pengetahuan ke dalam proses bisnisnya. Sistem manajemen pengetahuan dapat mengumpulkan pengetahuan melalui penemuan pengetahuan, penelusuran data, jaringan neutral, algoritma genetika, sentra kerja pengetahuan, dan jaringan para ahli pengetahuan. Kemudian menyimpan pengetahuan melalui sistem manajemen konten, database pengetahuan, dan sistem ahli. Kemudian menyebarluaskan pengetahuan melalui portal internet, mesin pencari, dan kolaborasi serta alat bantu sosial bisnis. Kemudian yang terakhir menerapkan pengetahuan melalui sistem pendukung keputusan dan aplikasi perusahaan. Dengan adanya sistem manajemen pengetahuan tersebut, dapat membuat pengetahuan dapat tersedia kapanpun dan dimanapun dibutuhkan untuk meningkatkan proses bisnis dan keputusan manajemen. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa manajemen pengetahuan adalah suatu proses bisnis, bukan suatu teknologi. Baik, langsung saja untuk jawaban pertanyaan yang kedua. Pertama, pada penjualan dan pemasaran. Sistem manajemen pengetahuan dapat membantu perusahaan dalam penjualan dan pemasaran dengan cara berikut. Yang pertama, mengenali pelanggan. Manajemen pengetahuan memungkinkan pengumpulan dan analisis data pelanggan untuk memahami preferensi dan perilaku pembeli mereka. Ini membantu perusahaan dalam menciptakan profil pelanggan yang akurat. Kemudian yang kedua, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Manajemen pengetahuan dapat mengidentifikasi kebutuhan dasar dan keinginan pelanggan melalui riset pasar dan umpan balik dari pelanggan, sehingga produk dapat disesuaikan dengan harapan konsumen. Kemudian yang ketiga, merencanakan dan memasarkan produk. Manajemen pengetahuan mendukung pengembangan produk dengan menyediakan informasi tentang tren pasar dan inovasi yang relevan, dan memastikan produk yang diluncurkan memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Kemudian yang terakhir, mengiklankan dan mempromosikan produk. Dengan memahami preferensi pelanggan, perusahaan dapat merancang pemasaran yang lebih efektif dan menekan nilai tambah produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Kemudian yang kedua, dalam manufaktur dan produksi. Sistem manajemen pengetahuan dapat membantu perusahaan dalam manufaktur dan produksi dengan cara-cara berikut. Yang pertama, perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas produksi. Manajemen pengetahuan dapat mencatat dan menyimpan catatan penting terkait fasilitas produksi, termasuk rencana perbaikan, inspeksi rutin, dan logistik. Sistem manajemen pengetahuan juga dapat menggunakan data dasar untuk mengatur persediaan bahan, peralatan, dan sumber daya manusia. Kemudian cara yang kedua, penetapan sasaran produksi. Melalui sistem manajemen pengetahuan, perusahaan dapat menganalisis data produksi historis untuk menentukan tren dan prediksi keluaran. Ini membantu perusahaan dalam menetapkan target produksi yang realistis dan efektif. Kemudian penjadwalan peralatan, fasilitas, bahan baku, dan tenaga kerja.
Sistem manajemen pengetahuan dapat menggunakan algoritma optimasi untuk mengatur jadwal peralatan dan fasilitas produksi. Selain itu, dengan mengintegrasikan database yang canggih yang memungkinkan perusahaan untuk mengkoordinasikan persediaan bahan baku, mengalokasikan tenaga kerja, dan memantau kemajuan produksi. Kemudian pengembangan sumber daya manusia. Sistem manajemen pengetahuan dapat direncanakan untuk mengembangkan program pelatihan yang fokus pada keterampilan teknis dan soft skill yang diperlukan dalam industri manufaktur. Nah, program ini ditunjukkan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Kemudian yang terakhir, pertukaran informasi efektif. Platform kolaborasi dalam sistem manajemen pengetahuan memungkinkan karyawan untuk berbagi pengetahuan. Hal ini mempercepat proses adaptasi dan integrasi pengetahuan baru ke dalam proses produksi. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan ketiga, yaitu langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan suatu program manajemen pengetahuan. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan itu yang pertama, analisis kebutuhan dengan mengidentifikasi kekurangan dengan melakukan audit menyeluruh terhadap alur kerja dari perusahaan. Kemudian, tentukan tujuan yang ingin dicapai dengan program manajemen pengetahuan ini dan libatkan semua pihak yang terkait untuk memberikan masukan. Kemudian yang kedua, membuat strategi. Tentukan apakah ingin fokus pada pengetahuan eksplisit atau pengetahuan implisit dan tentukan sejauh mana program ini akan diterapkan dan buat jadwal yang realistis untuk setiap tahap pengembangan dan implementasi. Langkah yang ketiga yaitu membangun infrastruktur dengan memilih platform yang sesuai untuk menyimpan dan berbagi pengetahuan, menyediakan alat-alat pendukung seperti tools untuk mencari informasi dan mengelola dokumen, dan buatlah standar yang jelas untuk penamaan file, format dokumen, dan cara pengorganisasian informasi. Kemudian langkah yang keempat yaitu mengumpulkan dan mengelola pengetahuan. Kumpulkan semua informasi yang relevan dan organisasikan ke dalam sebuah repositori dan gunakan sistem klasifikasi yang jelas dan mudah dipahami untuk mengelompokkan informasi dan pastikan informasi yang dikumpulkan akurat, relevan, dan up-to-date. Kemudian langkah yang kelima yaitu diseminasi pengetahuan. Gunakan berbagai saluran untuk menyebarkan informasi seperti internet, email, portal pengetahuan, atau pertemuan tim. Kemudian dorong karyawan untuk aktif berbagi pengetahuan dan latih karyawan cara menggunakan platform dan alat yang tersedia. Kemudian langkah yang terakhir yaitu evaluasi dan perbaikan. Tetapkan metrik yang relevan untuk mengukur keberhasilan suatu program. Kumpulkan umpan balik dari pengguna secara berkala untuk mengetahui apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki, dan lakukan penyesuaian terhadap program secara terus-menerus berdasarkan hasil evaluasi. Adapun salah satu penerapan manajemen pengetahuan yang paling efektif adalah pengembangan intranet berbasis web untuk berbagi informasi dan berkolaborasi antar departemen, kemudian memudahkan akses ke pengetahuan dan meningkatkan komunikasi di seluruh organisasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.